Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bapak Ibu. Siang. Siang. Selamat siang. Apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah sehat baik. Sehat. Dari Kabupaten Cianjur semua nih, dan alhamdulillah kita pada minggu sesi eksplorasi konsep. Nanti kita bahas selama 1 jam 30 menit yang berakhir di 14.30. Insya Allah saya akan memandu Bapak Ibu semua dalam hal perjalanan kita di PGP Angkatan 11 ini. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai saya meminta satu orang untuk memimpin doa. Dipersilahkan siapa yang berkenan. Baik Bu, izin. Baik, boleh Pak Muhammad Agustian. Terima kasih. Sebelum melaksanakan kegiatan daring di siang hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Cukup. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Muhammad Agustian Yunanda. Sehat-sehat Bapak Ibu. Masih semangat ya mengikuti Masih Bu. sampai kita lulus ya. Semoga semua dilancarkan ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu sehat selalu. Amin. Terus berkolaborasi, semangat terus dalam hal mengikuti PGP Angkatan 11 ini. Baik Bapak Ibu, memulai saya ingin berkenalan dulu nih. Nanti Bapak Ibu silakan menyebutkan nama lengkap dan bertugas di mana. Silakan saya kasih kesempatan untuk Bapak Ibu, dimulai dari Pak Dede Ahmad. Silakan Pak Dede Ahmad. Pak Dede Ahmad sudah hadir? Oh. Tidak. Lanjut ke Bu Dea Destiawati, ada hadir? Ada Ibu. Baik, silakan dikenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Destiawati. Kebetulan saya sekarang bertugas di SMPS Pasundan Cianjur, Ibu. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Selanjutnya Elinda Rossi. Silakan Bu Elinda. Bu Elinda hadir? Belum. Lanjut Pak Fahri Nur Muhammad. Pak Fahri Nur, silakan. Baik Bu, terima kasih. Suaranya terdengar Bu? Ya, terdengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru, perkenalkan nama saya Fahri. Saya kebetulan mengajar di Negeri Trikarya di Cipanas, Kabupaten Cianjur. Salam kenal Bapak Ibu Guru, mohon bimbingannya dari Ibu Fasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Muhammad, silakan Pak Muhammad Agustian. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang. Perkenalkan, Ibu, nama saya Muhammad Agustian Yunandar. Panggilannya biasa Agus, Ibu. Siap. Untuk saat ini saya bertugas di SDN Ibu Jenab 1 Cianjur, Ibu. Ya, terima kasih Pak Selamat Agus. Kemudian Bu Novi Luciana. Iya, baik. Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Ya, selamat Iya, siang. mohon maaf mungkin suara saya agak berisik karena anak-anak di luar sedang kegiatan. Ya, nama saya Novi Luciana. Saat ini saya bertugas di SD BPK Penabur Cianjur. Mohon bimbingannya Ibu, terima kasih. Terima kasih. Pak Sanusi, dilanjutkan Pak Sanusi. Pak Sanusi sudah hadir? Dilewat ya. Pak Sanusi? Dilanjut Siti Nurul Fauzia. Dipersilakan, Bu. Baik, Ibu suaranya terdengar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Fauzia. Ibu biasa dipanggil Nurul saja ya Bu ya. Kebetulan untuk saat ini saya bertugas di TK Al-Faidah Cianjur. Salam kenal untuk Ibu Bapak guru hebat semuanya. Ibu Fasil juga mohon bimbingannya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilanjut tadi yang terlewat Pak Dede Ahmad. Silakan. Oke. Baik Ibu, mohon maaf tadi ini biasa lagi rame-rame di sini. Ya, mohon maaf. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad. Saya dari Cianjur dan sekarang bertugas di SMK Negeri 1 Cipanas. Mohon bimbingannya Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Terima kasih Pak. Kemudian dilanjut Pak Sanusi, sudah siap Pak Sanusi? Soundnya? Ibu mohon maaf, sepertinya suaranya ada kendala di saya. Saya pikir belum mulai, maaf ya Bu, saya izin pakai HP aja ya Bu. Bentar. Sama ini soundnya belum bisa nyala ya? Sudah nyala. Ibu udah terdengar. Belum muncul. Sudah? Ibu sudah. Di sini ada Bapak pengajar praktik ya, Pak Dik Juanda Nugraha. Boleh Pak, silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, Ibu Fasil, saya Dik Juanda Nugraha, bertugas di SMK Negeri 1 Cianjur. Kita mohon berkolaborasi dalam mendampingi, membersamai para CBP yang luar biasa hebat ya. Ya, terima kasih. Ibu Elida. Ibu. Sebentar Bapak, saya ganti ini ya, pakai HP. Soalnya nggak muncul suaranya, mohon maaf. Ya, silakan. Ya. Cukup ya Ibu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dik dan Bapak Ibu. Ibu yang lain yang hadir,
Yang saya untuk share screen. Halo. Siapa? Baik, saya mute-kan dulu yang masih bermasalah ya, mohon izin. Baik, saya akan memulai untuk share screen. Bapak Ibu, izinkan saya untuk men-share screen pertemuan kita kali ini. Baik. Sebentar. Sudah tampil Bapak Ibu? Belum, Bu. Belum, Bu. Ya, sudah, Bu. Sudah. Baik, kita mulai dengan sebuah pantun Bapak Ibu. Buah mangga, buahnya lebat, tumbuh rindang di garasi. Selamat datang para PP dan CGP hebat. Kita bertemu di ruang eksplorasi. Ya, itu saja Bapak Ibu. Tadi sudah berkenalan. Saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Sahri Apriani. Nama panggilan saya biasa dipanggil Apin ya, atau Bu Apin. Nomor handphone saya sudah ada di grup ya, Bapak Ibu. Instagram saya Sahri Apriani 6288. Asal instansi saya adalah SDN Bintara Jaya 3 Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pengalaman kerja saya sekarang adalah sebagai guru agama atau guru PAI dan budi pekerti dari SD Agama Islam SD 2009 sampai sekarang, kemudian guru bahasa Sunda SD 2009 sampai 2014, guru madrasah 2009 sampai sekarang, pendamping lapangan peka Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Bekasi 2011 sampai 2019, kemudian pengajar praktik Angkatan 8 Kota Bekasi 2023, kemudian saya punya wirausaha Somai Labu Ikan Tenggiri 2011 sampai sekarang. Sekretaris KKG PAI Bekasi Barat dan DPD Laski atau Lembaga Seni Qosidah Indonesia Kota Bekasi. Kemudian prestasi saya diantaranya pendamping lapangan Peka Teladan tingkat Provinsi Jawa Barat 2015, kemudian juara 1 Lomba Kreativitas Produk Perempuan Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012. Itu sekilas dari saya. Kemudian kita kembali ke identitas modul yang akan saya sampaikan, yaitu paket modul 1. Modulnya adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Kemudian sesi pembelajaran forum diskusi refleksi kritis ya tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Nanti kita akan berdiskusi, nanti saya akan buka diskusinya tanya jawab dengan teman-teman yang lain. Kemudian jumlah jam pelajaran adalah 2 jam pelajaran, fasilitatornya bersama saya tentunya Sahri Apriani. Kompetensi lulusan yang dituju adalah bahwa seorang guru penggerak harus memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar. Kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan pematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian umum pada modul ini adalah 1. Guru penggerak mampu memahami pemikiran filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara dan mampu melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran KHD ya dari konteks pendidikan lokal dan nasional pada saat ini. Kemudian CGP mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofis KHD untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajar yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian khusus modul adalah secara khusus modul ini diharapkan dapat membantu para CGP untuk mampu memiliki 1. Pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kemudian 2. Keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah. Kemudian 3. Sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan KHD dalam menuntun murid mencapai kodratnya. Baik, ini Bapak Ibu agenda kita hari ini, yaitu pembukaan sudah, kemudian refleksi kritis nanti akan kita bahas dari apa yang sudah Bapak
Ibu tulis di LMS kiranya sudah tergambar ya Bapak Ibu. Ada yang resen? Tidak ada. Kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab 20 menit, refleksi dan umpan balik 10 menit, kemudian yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Bapak Ibu, kesepakatan belajar. Yang pertama adalah seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian 2, berpikiran terbuka dan saling menghormati, 3, jika ada satu peserta berbicara maka peserta yang lain mendengarkan, 4, berpendapat setelah dipersilahkan, 5, berpartisipasi penuh, dan 6, mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Dari 6 poin ini apakah perlu ditambahkan? Ada yang mau menambahkan, Bapak Ibu? Silakan. Tidak ada? Cukup Bu, kalau dari saya. Baik, terima kasih. Kemudian tujuan pembelajaran kita adalah peserta mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam forum diskusi. Nah, ini skenario pembelajarannya sudah di awal tadi sama dengan agenda, yaitu aktivitasnya bahwa Bapak Ibu nanti adalah meminta CGP untuk saling membuka diri terhadap perbedaan dalam berpendapat, kemudian nanti saling bertanya dan berbagi praktik baik untuk lebih kritis dan mereflektifkan dalam memaknai dan menghayati pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nanti setiap CGP menyampaikan, memberikan perspektifnya tentang pemikiran filosofi pendidikan KHD. Kemudian dialog, diskusi, dan tanya jawab sesama CGP saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya dan mengkonfirmasi. Kemudian saya akan membantu dialog tersebut. Kemudian refleksi dan umpan balik yang terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, lanjut ke refleksi kritis CGP. Silakan Bapak Ibu menyampaikan apa yang sudah disampaikan dalam unggahan video Bapak Ibu eksplorasi konsep di modul 1.1 yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Kiranya Bapak Ibu silakan menyampaikannya di forum ini, dimulai dari yang silakan Bapak Ibu, dimulainya dari siapa dulu? Boleh kita saling. Baik, ini ada soundnya belum bisa nyala, tidak apa-apa Pak. Sampai sekarang belum bisa nyala Pak Sanusi? Pak Sanusi? Pak Sanusi kemana ya? Cek. Belum bisa ya? Yes. Bapak pakai itu saja ya, emoji, atau boleh di kolom chat dituliskan, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang bermasalah dengan soundnya, mikrofonnya, silakan menuliskan dalam chat, tidak apa-apa. Baik, dimulai saja Bapak Ibu untuk saling presentasi, saling berdiskusi. Maaf. Ya, sebentar. Saya stop share dulu. Nah, ini ada pertanyaan pemantik yang nanti Bapak Ibu akan, ya sebentar. Silakan yang raise hand boleh dibuka mic-nya. Oke Ibu, Ibu mohon maaf ya kalau misalnya suara di sini agak berisik karena kebetulan di sekolah lagi ada persiapan untuk akhir tahun. Silakan, tidak apa-apa Bu. Ya, saya sedikit mungkin
mulai merefleksikan apa yang sudah dibuat ketika video tugas yang kemarin ya Ibu ya. Dari tugas yang sudah dibuat itu tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana menurut Ki Hajar Dewantara itu antara pendidikan dan pengajaran adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Karena di mana yang namanya pengajaran itu memberikan ilmu pendidikan kepada anak sehingga anak bisa mencapai kebahagiaan baik sebagai individunya sendiri maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian dilanjut dengan 3 dasar ya tentang prinsip ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karsa dan tuturi handayani. Yang pertama ing ngarso sung tulodo, di mana di depan memberikan contoh. Kita sebagai seorang pendidik harus memberikan contoh bagaimana cara kita bersikap, baik itu untuk peserta didik kita maupun untuk teman sejawat, bahkan mungkin untuk atasan kita. Yang kedua yaitu tentang inmadya mangun karsa, di mana di tengah memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan. Ketika kita melakukan suatu pembelajaran, baik itu di sekolah ataupun dengan ruang lingkup teman sejawat, bahkan dengan yang lainnya, kita harus memberikan ide-ide atau gagasan-gagasan yang mana bisa memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk anak didik kita. Dan yang ketiga, tuturi handayani. Tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai pendidik pastinya harus selalu memberikan dorongan, motivasi, supaya anak-anak didik kita mempunyai semangat, mempunyai rasa percaya diri, dan bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan pastinya merasa nyaman, merasa diperhatikan dan mempunyai kebahagiaan ketika mengikuti pembelajaran. Seperti itu Ibu. Kemudian dilanjut dengan yang terakhir, kita guru sebagai pembelajar dan pengajar ya. Sebagai guru sebagai pembelajar, di mana guru harus senantiasa belajar. Jangan sampai karena kita sudah menjadi seorang guru, kita hanya stuck tidak mencari ilmu kembali. Tapi sebagai seorang guru kita harus terus menggali potensi yang ada dalam diri kita, terus memperbarui, mengupgrade ilmu sehingga kita bisa mengikuti zaman yang ada. Kemudian kita guru sebagai pembelajar ya. Kita guru sebagai pembelajar harus belajar dari anak didik kita. Saya pribadi sebagai seorang guru di Taman Kanak-Kanak justru mendapatkan banyak ilmu dari anak-anak yang ada di kelas. Bagaimana cara kita bersifat mempunyai sikap sabar, kemudian cara toleransi, justru anak-anak itu memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa untuk kita. Jadi sebagai seorang guru, kita pun harus memposisikan kita sebagai pembelajar dan kita harus belajar dari anak didik kita. Mungkin itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Ibu guru hebat. Mari kita saling berdiskusi tentang hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan emojinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipakai emojinya boleh Bapak Ibu. Ya, terima kasih Bu Nurul ya yang sudah menyampaikan. Ada lagi yang lain Bapak Ibu? Silakan didiskusikan atau disampaikan apa yang menjadi eksplorasi konsep yang sudah Bapak Ibu tuliskan. Ya, silakan Bu Elinda. Terima kasih Ibu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya hanya mungkin menambahkan ya dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Siti. Sebenarnya sebagian besar hampir sama ya Ibu. Jadi selama ini mungkin saya memang sudah ya mengetahui lah ada tokoh nasional ya Ki Hajar Dewantara, tapi sekarang baru mungkin mendalami ya filosofinya itu pada saat memulai di program guru penggerak ini gitu ya Bu. Setelah saya ikuti dari modul yang pertama kemarin itu, saya jadi mengetahui gitu ya bahwa pendidikan itu maksudnya tidak lepas dari dua hal ya.
yaitu mendidik dan mengajar gitu. Jadi kita tidak bisa hanya mengajar saja atau mendidik saja gitu ya Bu. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu kan pendidikan itu adalah proses menuntun ya Bu ya, proses menuntun atau proses pendampingan dan mengarahkan anak lah gitu ya ke tujuan yang ingin dicapai. Sedangkan menuntun juga menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah dalam relevansi pembelajaran di kelas dan di sekolah itu adalah berkolaborasi ya antara siswa lalu dengan dengan guru juga, kemudian memberikan ruang berpikir yang kritis, mungkin ya mengeksplor potensi yang ada dalam diri siswanya seperti itu, atau mungkin siswa melakukan refleksi dengan komunikasi yang kreatif dan inovatif gitu ya Bu ya. Nah, seperti tadi sudah dikatakan oleh Ibu Siti ya, saya juga jadi mendalami juga, oh ada 3 semboyan pendidikan gitu ya. Asalnya cuma sekilas saja gitu ya, seperti itu Turi Handayani gitu kan, lalu ada Inmadia Mangunkarsa, ada juga Ingarso Sung Tulodo ya, mungkin masih bicaranya juga masih kagok gitu ya. Nah, setelah saya artikan gitu, cari tahu artinya apa. Jadi Turi Handayani itu jadi seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan, arahan kepada peserta didik. Lalu misalnya Inmadia Mangunkarso ya, itu berarti seorang pendidik harus mampu menjadi motivator atau contoh gitu ya untuk peserta didiknya. Lalu Ingarso Sung Tulodo itu guru memberikan teladan yang baik ya terhadap peserta didik gitu ya Bu ya. Nah, ketiga filosofi itu mungkin untuk saat ini dicoba terapkan gitu ya, supaya anak itu lebih mendapatkan haknya dalam melakukan pembelajaran. Jadi mungkin bisa merasa merdeka lah dalam prosesnya ya, sehingga mudah bisa mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan gitu ya. Untuk pendidikan yang memerdekakan gitu ya, itu adalah proses pendidikan yang menuntun murid atau siswa itu untuk lebih mengembangkan potensi-potensi positif yang ada tanpa adanya merasa tekanan atau mungkin keterpaksaan atau jadi mereka bebas gitu, secara merdeka menggali potensi yang ada dalam diri mereka, tapi tetap dalam karakter yang baik gitu, tetap berkarakter seperti itu. Nah, jadi maksudnya mereka bertumbuh atau berkembang menurut kodratnya secara lahiriah atau batinnya. Nah, salah satunya misalnya kemerdekaan anak dalam belajar itu misalnya menjadikan proses bermain ya Bu ya, dalam belajar dalam belajar sambil bermain atau bermain sambil belajar gitu ya. Ya, itu maaf ya kalau ada yang salah ini. Nah, hal ini tentunya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa permainan anak juga itu adalah pendidikan gitu ya. Mereka mungkin tidak merasa terpaksa, mungkin mereka malah enjoy gitu ya, mengeksplor apa yang ada dalam diri mereka. Sehingga potensi-potensi yang mungkin hanya terpendam itu mereka bisa ungkapkan seperti itu. Nah, jadi memasukkan unsur permainan dalam pembelajaran itu agar siswa senang dan tidak mudah bosan juga. Jadi dengan menggunakan permainan, apalagi permainan tradisional gitu ya yang ada, itu bisa juga salah satu dari bagaimana kita melestarikan kebudayaan gitu. Baik, terima kasih. Ya, itu saja mungkin. Terima kasih. Ya, selanjutnya Leshen Muhammad Agustian Yunandar, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih. Mohon maaf kayak terkendala untuk videonya Bu, tampilan layarnya. Ingin mencoba memberikan tanggapan dari kedua guru hebat yang tadi sudah memberikan intisari dan kesimpulan yang sangat komprehensif, bahwasanya memang ada 3 semboyan yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Itu menjadi sebuah kesempatan yang baik untuk kita menggali
Dulu kita sering melihat lambang itu di topi SD kita ya Bu ya, topi SMP, topi SD. Nah itu ternyata simbolnya sangat mendalam Ibu ya. Itu bagaimana panduan pedagogis kita sebagai guru. Ada 4 keterampilan ataupun kompetensi guru ya, pedagogis, profesional, kemudian kepribadian dan sosial. Itu dirangkum secara utuh oleh Ki Hajar Dewantara. Dan ini menjadi suatu kebanggaan buat kita Bapak Ibu karena sudah ada yang memberikan contoh ya bagaimana kita mengajarkan peserta didik kita di Indonesia dengan sesuai dengan kodrat alam ataupun zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman inilah yang tentunya harus kita pelajari. Tadi disampaikan oleh Ibu Siti Nurul bahwanya kita juga sebagai pembelajar. Nah, guru sebagai pembelajar bagaimana memahami situasi dan kondisi. Kondisi yang pertama kodrat alam mungkin ya. Sekolah saya mungkin di SD, sekolah ibu juga di TK, di SMP, SMK. Nah itu juga akan sangat berbeda. Terlebih lagi letak geografis mungkin ya, teman-teman kita, anak-anak kita yang berada di Cianjur Selatan, mungkin kondisi alamnya akan lebih berbeda dengan yang ada di kota. Mungkin anak-anak yang ada di selatan, psikomotornya lebih terarah, lebih terasah gitu ya. Sementara anak-anak yang di kota, lebih banyak ke kognitifnya ataupun lebih terasa dalam hal memenuhi keingintahuannya gitu. Adapun juga dengan kodrat zaman, tantangan yang kita hadapi itu senantiasa diberikan jawaban oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya setiap zaman, setiap periode itu berbeda. Bagaimana kita pada zaman dulu mungkin nilai dan norma yang berlaku pada saat itu dan dipegang teguh oleh masyarakat sangat ketat gitu ya. Sekarang udah mulai longgar, seperti misalkan maghrib itu biasanya anak-anak harus udah di rumah ataupun udah mengaji di surau-surau atau di madrasah. Tapi sekarang setelah terlihat nampaknya anak-anak lebih bebas gitu. Nah ini harus kita teliti dan pelajari bagaimana caranya mengantisipasi agar nilai dan norma itu terinternalisasi di peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Adapun beberapa hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara mengenai pedagogis itu sendiri, yang saya catat yang pertama itu memberi contoh. Bagaimana kita guru bisa memberikan contoh pada anak didik kita. Dengan demikian, ketika anak yang di usia SD ataupun TK ataupun jenjang yang lainnya pasti akan menganggap kita sebagai model, role modelnya. Apa yang sudah dilakukan oleh kita pasti mereka akan rekam dan itu menjadikan acuan dasar mereka untuk bertindak seperti apa. Kemudian juga pembiasaan gitu ya. Pembiasaan yang sering kita lakukan seperti kebiasaan-kebiasaan baik, hal kecil seperti membuang sampah itu akan tertanam, terinternalisasikan kepada diri kita dan juga tertularkan diharapkan kepada peserta didik kita. Dan yang selanjutnya adalah pengajaran. Jadi ada yang menarik buat saya meskipun pemahaman saya tentang pendidikan dan pengajaran mungkin harus lebih diasah lagi, diperdalam lagi, bahwasanya pendidikan itu tidak terkait dengan konten, tetapi konteks di mana peserta didik itu diajarkan ke nilai-nilai yang positif. Sementara yang pengajaran itu bisa terkait dengan konten ataupun materi yang sedang kita akan sampaikan kepada peserta didik. Kemudian ada juga yang disampaikan cara mendidik dari Ki Hajar Dewantara yaitu perintah. Bagaimana memberikan perintah sebelum tadi kita sudah memberikan contoh bahwasanya perintah juga itu merupakan salah satu cara untuk mendidik anak. Dan juga tindakan serta pengalaman lahir dan batin. Nah ini yang sangat menarik, pengalaman lahir dan batin tentunya harus kita maknai dan resapi bahwasanya menjadi seorang guru itu tidak hanya ikatan instruksional, tapi juga emosional juga harus kita perkuat. Terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Agus, Pak Agus ya. Iya Bu, Pak Agus. Baik. Selanjutnya dipersilakan Bu Dea Distiawati. Ini satu PP belum hadir ya? Maaf, saya mau bertanya nih. Ini dari PP Pak Dikdik ya? Belum Bu, katanya susah masuk. Ya Bu, ada kendala katanya untuk masuk. Baik. Dilanjutkan Pak Reskan tadi. Ya Ibu. Ya, silakan Bu Dea dilanjut, maaf. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
setelah mendengar dari teman-teman semuanya, semakin gimana ya, apa yang saya akan bicarakan ternyata sudah dibahas tuntas sama Pak Agus barusan. Siap Bu, Tadinya saya mau menambahkan yang dari Bu Siti dan Bu Elinda itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman, di mana memang kita pendidikan itu kan yang baru diketahui itu ternyata pendidikan itu kita itu harus menuntun si muridnya itu terhadap segala kodrat yang ada pada anaknya itu sendiri gitu. Di mana kodratnya memang ada dua, di mana kodrat itu adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Ya kalau misalkan kita perhatikan untuk sekarang mungkin ya kodrat alam sekarang memang sudah berubah ya Bu ya Pak ya. Kalau misalkan karena saya guru IPA mungkin dilihatnya oh alam sekarang sudah berubah, sudah mulai dari global warming dan itu dan ini, dan itu pun akan mengubah daripada si budi pekertinya si anak sendiri itu ya, minimalnya dari cara berpakaian kita semua gitu ya, dari yang mungkin asalnya siswanya maaf untuk muslim berkerudung karena sekarang udah sangat panas, maka mereka pun akan berubah dengan membuka jilbabnya dengan alasan ibu panas ngapain pakai kerudung, mungkin ada yang seperti itu, dan memang saya alami di sekolah. Kemudian paling yang akan saya tambahkan itu tentang prinsip perlakuan perubahan, di mana Bapak KHD itu dia menambahkan untuk 3 prinsip itu ya Bu ya, yang kontinuitas, konvergensi, dan konsentris, di mana itu adalah prinsip trikon. Itu mungkin di mana kontinuitas itu saya pahami sebagai kita jangan melupakan sejarah loh. Jadi sejarah itu harus ada dan harus kita pelajari juga. Konvergensi mungkin di sini pendidikan harus memanusiakan manusia. Jadi kita harus menganggap bahwa si murid itu ya dia manusia loh, dia makhluk hidup loh. Jadi ketika dia makhluk hidup, ya mereka juga punya hati, punya perasaan. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita untuk mengajarkan mereka sesuai dengan apa yang kita mau. Kemudian untuk prinsip konsentrisnya itu kita harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Nah, ini mungkin yang agak sulit dan yang saya alami di sekolah untuk memerdekakan pelajar ini yang mungkin lebih sulit. Karena untuk pemahaman memerdekakan pelajarnya itu harus yang seperti apa? Batasan sampai mana sih yang harus kita gunakan? Nah, ketika kita hanya menggunakan dengan prinsip atau model-model pembelajaran dari sebelumnya yang kita gunakan masih mungkin ekspositori, karena kita beranggapan siswa itu, murid itu hanya sebagai kertas kosong yang harus kita kasih A, B, C, D-nya itu kita tulis sendiri, kita contohkan sendiri, mungkin itu yang akan sulit untuk memerdekakan siswa. Tapi ketika kita mau mulai beranjak menggunakan sistem, kita diskusi loh anak-anak, sok kita kasih pertanyaan pemantiknya. Tapi di sana mereka pun terdiam. Jadi kita pun jadi bingung, mereka terdiam gara-gara mereka sulit untuk berkomunikasi ataukah memang mereka tidak mengerti dengan apa maksud kita. Itu mungkin Ibu sebagian pengalaman saya pribadi yang disangkut pautkan dengan dari KHD itu sendiri. Baik, terima kasih Bu Dea. Aplaus buat Bu Dea. Emojinya silakan Bapak Ibu. Baik, dilanjut oleh siapa Bu Novi Luciana, dipersilakan Bu. Iya, terima kasih Ibu. Selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu sebelumnya juga itu sangat menginspirasi saya sebetulnya. Karena begini Ibu, kalau kita boleh kembali melihat ke dalam semboyan dari apa yang sudah disampaikan tentang Tuturi Handayani itu, tentang Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Kaso, dan Tuturi Handayani. Jujur saja Ibu, ketika mungkin saya terapkan di dalam sekolah saya, untuk memberi dorongan Tuturi Handayani oke, kita memang sudah melakukan dengan sebaik-baiknya mungkin. Tetapi kadang untuk memberi contoh,
yang baik kepada siswa itu sangat sulit kita lakukan begitu. Tetapi ketika saya juga boleh membaca kembali tentang apa yang sudah saya pelajari mengenai filosofi dari Ki Hajar Dewantara, ya mudah-mudahan apa yang sudah saya pelajari saya bisa melakukannya juga di sekolah begitu. Karena memang beberapa hal yang memang kita boleh teladani dari Pak Ki Hajar Dewantara itu sangat luar biasa. Sementara bagi kita saat ini belum tentu juga mungkin kita bisa melakukannya, tetapi kita juga didorong, dituntut untuk bisa melakukan itu karena memang kita sebagai guru ya seperti dicontoh oleh anak-anak didik, tapi kadang kehidupan pribadi juga menjadi satu hal yang membuat apa ya, bukan jadi contoh buat anak-anak kita, buat siswa kita, seperti itu Ibu. Mungkin saya sih sedikit hanya bukan menambahkan juga mungkin Ibu ya, karena kalau pengertian saya hanya sampai di situ. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Novi. Ada lagi Pak Dede mungkin? Pak Dede belum bersuara ini. Baik Ibu, sebetulnya banyak juga yang ingin saya sampaikan, tapi semuanya sudah disampaikan oleh rekan-rekan yang lain. Jadi idem ya Pak Dede. Idem ya. Mungkin sedikit menambahkan tentang semua yang tadi sudah disampaikan, bahwasanya ada salah satu hal poin penting juga yang perlu kita garis bawahi tentang peserta didik, yaitu tentang penumbuhan budi pekerti atau karakter. Karena ya dewasa ini kan kita seperti tadi disampaikan oleh Bu Novi, bahwasanya sebetulnya kita di sekolah itu sudah banyak sekali menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat kita sebagai salah satu buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara, bahwasanya kita itu sebagai pendidik itu menuntun peserta didik gitu ya, menuntun peserta didik. Nah ada budi pekerti yang harus kita kembangkan pada anak. Tadi disampaikan oleh Bu Novi bahwasanya kita sudah menuntun dengan baik, tetapi ketika memang anak yang mencoba kita tuntun itu belum ada kemauan, inisiatif, belum ada kesadaran dari dirinya sendiri, itu juga akan menjadi tanggung jawab bagi kita, beban bagi kita. Nah, oleh sebab itu perlu sekali kita menuntunkan karakter, watak pada anak, bahwasanya ini anak itu siapa, kedepannya mau seperti apa. Jadi tidak hanya kita yang menuntun gitu, tapi anak juga mencoba menuntun dirinya sendiri. Itu harapan dari buah pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang yang saya pahami seperti itu. Mungkin itu Bu, sedikit penambahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Pak Fahri, mungkin Pak Fahri mau menambahkan, masih ada waktu kita 10 menit lagi. Silakan Pak Fahri, belum mau mengungkapkan atau Pak Rahmat yang baru datang? Pak Rizal. Saya belum melihat mukanya nih Pak Rizal. Ada. Oh. Suaranya tidak ada. Di kolom chat boleh Pak Rizal mengungkap dituliskan apa yang menjadi eksplorasi konsep yang Pak Rizal sudah, atau Pak Sanusi boleh dituliskan apa yang menjadi eksplorasi konsep satu PDSB. Baik Bu. Salah. Baik. Terdengar nggak Bu? Ya sudah terdengar. Oh iya. Saya ungkapin aja Bu ya biar semua bisa mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana nepangkeun panginten di Rijal Yamatin. Saya seorang pendidik di SD Sekolah Dasar Negeri Cipanas 3 di Cipanas. Saya seorang guru pendidikan agama Islam. Mungkin sama Pak Dede sama kayaknya nih. Banyak tantangan yang kita hadapi Bu. Betul tadi menyimak dari beberapa rekan yang telah menyampaikan eksplorasi dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Namun tambahan yang memang harus kita perhatikan, anak-anak tuh sangat mudah sekali untuk zaman sekarang untuk bisa belajar berbagai hal dalam satu genggamannya. Nah, yang harus kita kontrol
yakni belajar kepada mereka bagaimana supaya bisa menyikapi mana pembelajaran yang baik dan mana pembelajaran yang buruk, karena terutama di SD itu banyak yang tidak tahu barangkali anak-anaknya lost control dari orang tuanya, sehingga mereka belajar pada suatu hal yang salah, menonton sesuatu yang salah mungkin di internetnya, dan membaca suatu hal yang salah yang berakibatkan pada perilaku hidupnya. Dan juga barangkali kita harus sering-sering sekali untuk mengadakan silaturahmi dengan orang tua, karena orang tua pun perlu kita sosialisasikan cara mendidik anak. Jadi memang harus kita berkolaborasi dengan orang tua, karena orang tua juga seorang guru di rumahnya. Mungkin itu tambahan dari saya, Ibu. Mohon maaf ala sekadarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ya, Pak Sanusi, saya sampaikan ya apa yang menjadi tulisan Pak Sanusi di kolom chat, Pak. Saya akan mensoroti tentang soal teladan guru. Mungkin juga harus lebih digiatkan, karena setelah saya melaksanakan kesepakatan kelas, hambatannya ada di pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah mereka buat sendiri. Ini mungkin belum terbiasa terhadap kesepakatan kelas, atau juga teladan dari pengajar ini perlu ditingkatkan lagi. Mungkin ini terkait dengan kesepakatan kelas ya, yang menjadikan Pak Sanusi dalam hal eksplorasi konsepnya belum dalam KHD-nya belum dibahas ya Pak. Nah ini juga menjadi sebuah teladan guru katanya ya, lebih harus ditingkatkan. Pak Sanusi, terima kasih. Selamat datang Ibu pengajar praktik kita. Sudah bisa bergabung Bu. Siapa tuh? Bu Dwi ya? Selamat datang Bu Dwi. Selamat bergabung. Baik. Ya, Ibu mohon maaf Bu. Ya. Maaf ya Bu ya. Ya. Kendala saya Bu. Tidak apa-apa. Ibu izin, makasih banyak. Dilanjut. Dari Pak Ari, saya izin membacakan yang menarik bagi saya tentang filosofi pendidikan KHD bagi saya sebagai guru. Setelah membaca modul 1.1, saya harus sadar diri sebagai guru harus senantiasa berupaya memperbaiki diri, berupaya berinovasi dalam pendidikan, dan harus berprinsip dalam diri belajar sepanjang hayat. Betul Pak. Baik, dilanjut dengan ada lagi yang mau menyampaikan eksplorasi konsepnya? Tidak ada? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Lanjut kepada bahwa refleksi kritis yang Bapak Ibu kemukakan adalah, dan ini merupakan, modul ini merupakan bagian dari program Guru Penggerak yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia melalui pengembangan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajar. Fokus utama modul ini adalah refleksi filosofi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang kita ketahui bahwa beliau atau Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh nasional, pendidikan nasional, dan penerapan nilai di dalamnya adalah dalam konteks pendidikan abad 21 sekarang ya. Kemudian yang kita harus garis bawahi juga bahwa kerangka pemikiran KHD itu adalah pendiri perguruan taman siswa dan seorang tokoh yang memiliki pemikiran mendalam tentang pendidikan. Kemudian pemikirannya menekankan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada pengajaran akademis, tapi juga pembentukan karakter dan budi pekerti yang tadi Bapak Ibu sampaikan. Kemudian asas pendidikannya betul ya, bahwa tiga semboyan atau tiga hal utamanya adalah menekankan pada ingarsa sung tulada ing madya manguntasa dan tuture handayani. Baik Bapak Ibu, di sini juga Bapak Ibu menyatakan atau mengungkapkan bahwa dasar-dasar pendidikan yang menuntun itu adalah yang mengedepankan prinsip kemandirian berpikir, kebebasan berpikir tadi seperti Bu Nurul yang ungkapkan, yang kebanggaan yang tinggi pendidikan harus sesuai dengan kodrat zamannya dan kodrat alamnya Bapak Ibu. Lanjut kepada Ibu, kita sesi
penyampaian eksplorasi sudah kita laksanakan, yaitu lanjut kepada izin saya share screen dulu. Kita diskusi sekarang, forum diskusi. Silakan Bapak Ibu nanti tanya jawab kepada temannya. Saya akan izin share screen juga. Sudah tampil Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ada pertanyaan pemantik, apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi saya? Kemudian bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Mengapa pendidikan murid anak adalah atau anak kita perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Kemudian apa relevansi pemikiran KAD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran saya sebagai seorang pendidik? Baik Bapak Ibu, silakan. Ini map substansi modulnya bisa dibaca ya Bapak Ibu. Konsepnya sudah tentu ya. Tujuannya sudah ada, kemudian bentuknya nanti, sifat bentuknya, isi dan iramanya itu berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, kerangkanya juga ini ada. Kemudian sekarang kita lanjut kepada dialog, diskusi, dan tanya jawab. Masing-masing CGP dapat menyampaikan pertanyaannya untuk didiskusikan bersama-sama. Silakan Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu saling berdialog untuk mengkonfirmasi perspektif setiap CGP dalam memaknai dan menghayati pemikiran KHD dengan saling bertanya atau mengkonfirmasi perspektif rekan CGP lain, dan saya akan memandu. Boleh siapa dulu yang ya? Sebentar. Ya, Bu Nurul. Ya, izin Ibu. Kita ambil, saya ngambil dari yang seorang pengajar itu harus menuntun ya, menuntun anak untuk menjadi lebih baik. Yang saya tekankan di sini, apakah hanya kita sebagai seorang pengajar saja yang harus memberikan tuntunan kepada anak didik kita supaya mereka menjadi pribadi yang berkarakter dan mungkin berakhlak mulia tanpa adanya dorongan atau tanpa adanya pendampingan dari orang tuanya. Karena kebanyakan begini ya, saya kan di TK. Kebanyakan ketika anak ke kelas, anak bertemu dengan teman-temannya, kita sudah seperti yang Ibu Novi tadi bilang, sudah memberikan contoh, menuntun dengan secara semaksimal mungkin apa yang ada dalam diri kita. Tapi ketika dia kembali ke rumah, bertemu dengan keluarganya, tidak ada pendampingan, bahkan mungkin lebih bisa dikatakan orang tuanya cuek gitu ya. Bagaimana cara kita menyikapi hal tersebut selain dengan kita, kalau di saya itu selalu ada tiap bulan itu ada parenting dengan orang tua. Bahkan kita juga per 3 bulan sekali ada home visit untuk memberitahukan perkembangan anak selama ada di sekolah. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa berkolaborasi dengan orang tua ketika kita hanya mati-matian nih kita memberikan contoh, memberikan tuntunan yang baik kepada anak, sedangkan orang tua di rumah cuek-cuek saja. Nah, mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik. Silakan Bu Dea mau menjawab atau mau tanya, silakan. Ya Bu, saya coba untuk menanggapi yang Bu Nurul barusan ya. Kalau misalkan dengan materi yang sudah dibaca sebelumnya dari modul 1.1, itu sudah ada kata-kata di mana sebetulnya pendidikan pertama itu adalah keluarga. Jadi sebagaimana kita tahu yang namanya madrasah pertama itu adalah keluarga. Dan di mana ibu itu dia sebagai gurunya ya. Jadi mungkin untuk kita sebagai guru agar bisa bagaimana sih
si murid yang seperti itu ketika memang orang tuanya saja, kalau misalkan secara kasarnya ya, orang tuanya saja sudah angkat tangan. Hari kita mati-matian gitu mempertahankan anak yang seperti itu. Itu mungkin bukan hanya di sekolah yang saya ampuh ya, tapi mungkin untuk semuanya, untuk zaman sekarang itu bukan hal yang aneh lagi. Kalau saya pribadi, saya sering mengumpulkan keduanya. Jadi sengaja diberikan kesempatan untuk mereka, misal kita bawa ke ruang BK kalau untuk di SMP. Kita bawa dua-duanya di ruang BK untuk supaya mereka ngobrol dulu secara berdua, ingin tahu dulu sampai sejauh mana hubungan antara ibu dan anak tersebut atau dengan ayah mereka. Kalau bisa dua-duanya, itu jauh lebih baik. Nah, setelah itu baru kita utarakan apa yang menjadi masalah utama. Kalau misalkan masalah keluarga itu sendiri, itu mungkin kita sudah tidak bisa ikut campur. Apalagi kalau udah masalah broken home mungkin ya Ibu ya. Kalau masalah keluarga seperti itu kita sudah angkat tangan. Tapi setidaknya kalau misalkan sampai si orang tuanya belum sampai bercerai, kita bisa ngasih tahu juga untuk ke orang tuanya yang pasti anak itu diutamakan. Jangan mengutamakan keegoisan masing-masing. Nah, setidaknya hati anak pun harus diraba dan disentuh. Bagaimana perasaan mereka, bagaimana untuk kedepannya. Nah, selanjutnya kalau misalkan memang dari kenakalan anak itu sendiri, kalau saya lebih sering untuk supaya si anak tersebut melihat ke wajah dari orang tuanya itu sendiri. Biarkan supaya suasananya hening sampai mereka menyadari, oh iya ternyata saya itu punya salah loh ke orang tua. Saya sering melakukan hal tersebut sampai mereka tanpa ada sepatah kata pun nangis langsung gitu. Dan itu alhamdulillah udah beberapa kali dilakukan, ada perbaikan setidaknya dari orang tuanya itu sendiri, dari yang asalnya mungkin bodoh amat gitu. Tapi sekarang dalam komunikasinya sudah mulai agak lancar. Begitu mungkin Ibu. Sekian. Assalamualaikum. Tiba-tiba menghilang. Kayaknya tadi kemut Ibu Apinnya. Ya, suaranya Bu kemut. Yang Ibu kemut kayaknya. Ibu fasilitator ya. Ayo Pak Rahmat, mangga Pak Rahmat. Mana Pak Rahmat, sudah raise hand? Iya Bu, saya izin menanggapi sedikit aja dari Bu. Siapa terakhir itu Bu Dea ya? Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Pada prinsipnya saya setuju dengan Bu Dea bahwa dalam menuntun siswa itu hendaklah melibatkan orang tua. Karena memang orang tua ini adalah salah satu penting sekali untuk untuk menuntun sang anak, apalagi memang kalau kita seperti yang saya ketahui Bu ya, di tripologi pendidikan itu yang sangat mempengaruhi itu adalah keluarga gitu, lingkungan keluarga. Nah, ini sangat luar biasa sekali tadi yang dibilang oleh Bu Dia, ini memang orang tua sangat dominan, apalagi orang tua ini bisa menjadikan contoh. Nah, dibilang tadi kan madrasah pertama gitu ya. Memang betul, saya hanya akan menambahkan sedikit dari pengalaman saya untuk memotivasi anak-anak kita ini supaya lebih termotivasi atau terpancing emosinya. Nah, terutama fungsi otak
fungsi otak siswa ini ya, karena pengalaman saya di sekolahan dasar, dan ini tentunya anak-anak ini butuh dituntun eksistensinya itu, value-nya itu sangat banyak sekali yang harus dituntun. Kadang kita hanya memberikan pelajaran-pelajaran, materi-materi yang sifatnya umum, tanpa kita mengetahui bahwasanya ada yang harus dimotivasi, ada yang harus dirangsang, ada yang harus dipancing. Apa itu? Yaitu psikologisnya, yang nanti akan mempengaruhi kinerja fungsi otaknya. Nah, maka dalam hal itu saya kadang memberikan tugas-tugas yang di luar materi, PR-PR yang di luar materi, seperti misalkan materi IPAS, matematika, Indonesia. Saya justru di luar itu, Bu. Saya kadang memberikan tugas itu bagaimana mereka berbuat baik. Ya, ada giving, ada apa ya, kalau istilahnya itu memberi gitu kan. Tidak hanya memberi selalu dengan materi, mungkin pekerjaan, tenaganya, atau waktunya yang mereka berikan kepada keluarga. Nah, ini beberapa literatur yang saya dapati itu, apalagi tentang di psikologis anak ya, terutama di psikologis pendidikan, itu ternyata bisa merangsang kinerja fungsi otak. Dengan mereka memberikan kebaikan, mereka dengan memberikan kebaikan, baik itu tenaga atau pikiran, itu ternyata menurut penelitian itu bisa mempengaruhi kinerja fungsi otak. Nah, disinilah nanti outputnya itu si anak akan lebih bisa mengikuti apa yang akan kita berikan sama mereka, baik itu dari segi materi atau dari tadi itu untuk menumbuhkan karakter. Nah, jadi selain tadi Bu Dia bilang tentang adanya parenting dari orang tua, nah ternyata kalau saya menambahkan itu harus juga disertai dengan kegiatan-kegiatan yang bisa merangsang dari segi fungsi otak mereka. Nah, itu mungkin Ibu, mohon maaf bila salah, mohon dikoreksi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rahmat. Aplaus untuk Pak Rahmat. Belum sempat kenalan ya Pak Rahmat tadi ya? Iya Bu, saya masuknya terlambat Bu, ada error signal Bu. Tidak apa-apa. Kita karena baru perdana ya Bapak Ibu, masih kondisional. Insya Allah kedepannya lancar ya Bapak Ibu. Amin. Amin. Ada lagi yang mau ditanggapi atau yang mau bertanya tentang diskusi kali ini Bapak Ibu? Izin Ibu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Sangat menarik ya tadi pertanyaan dari Ibu Siti Nurul kaitan Ayeuna guys, aya nu teu aktif itu sababaraha. menuntun, kemudian juga ada 3 variabel yang tadi disampaikan oleh Pak Rahmat. Nah, kan update otomatis nih. Yang pertama mungkin tadi ya pusat pendidikan, ada sekolah, keluarga, dan masyarakat. Bagaimana yang saya pelajari di modul ini bahwa masyarakat juga memberikan tuntunan pada generasi yang akan datang atau anak yang akan datang. Izin tadi. Pak Dik-dik maaf. Pak Dik-dik mute, Pak Dik-dik. Terdengar suara nyol. Sudah. Baik, menanggapi tadi Ibu terkaitan dengan Tripusat Pendidikan yang disampaikan oleh Pak Rahmat Boim, ada sekolah, kemudian juga ada keluarga dan masyarakat. Ini menjadi satu kesatuan yang padu. Di masyarakat pun terjadi proses tuntunan. Bagaimana masyarakat dengan kekuatan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tersebut dan norma-norma yang ada, itu seringkali memberikan kesempatan kepada anak peserta didik ataupun kepada generasi yang akan datang, generasi muda, untuk senantiasa bisa menjadi warga masyarakat yang baik. Kemudian di keluarga juga, keluarga yang kita tahu bahwa latar belakang keluarga secara sosial kultural itu berbeda-beda,
anak seorang polisi akan sangat berbeda dengan anak seorang guru misalkan. Itu pun yang menjadi tantangan untuk kita, bahwasanya yang disampaikan modul ini yang menjadi nilai utamanya itu adalah sisi kemanusiaan. Adapun mungkin dari segi emosional, kemudian juga dari segi motivasi itu akan sangat berbeda. Nah, ini yang akan menjadi tantangan kita di sekolah, bagaimana sekolah bisa memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan anak-anak tersebut. Kebetulan sekolah saya waktu dulu itu adalah sekolah inklusif, Ibu, sehingga untuk memberikan layanan kepada anak-anak yang hebat itu tentunya harus ada analisa mendalam gitu, apa yang diperlukan, kendala-kendala apa yang dihadapi anak tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa anak itu bukan kertas kosong yang harus kita isi, yang harus kita berikan berbagai macam ini ya Bu ya, tuntutan-tuntutan, tetapi mereka juga mempunyai potensi. Potensi-potensi itulah yang harus kita gali sedemikian rupa, tentunya dengan melihat latar belakang sosial kultural tadi. Adapun keanekaragaman, inklusivitas yang ada di kelas sekolah kita itu menjadikan penguat satu sama lain gitu. Bahwa anak tersebut nanti akan lebih banyak belajar dengan lingkungannya. Oh, ternyata anak dari, mohon maaf mungkin ada yang dari Sumatera, saya juga termasuk dari blasteran ya Bu, orang tua itu ibu dari Sunda, ayah dari Sumatera. Nah, ini mungkin akan jadi paduan tersendiri gitu ya, bagaimana pola didik orang tua saya di Sumatera dengan ibu saya di Sunda. Nah, ini harus kita pahami. Kemudian ada yang menarik juga yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan kata waspadalah. Carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir dan batin. Jangan hanya meniru, hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri gitu, bagaimana kita sebagai seorang pamong melihat anak yang suatu saat akan menggantikan peran kita yang berkembang sesuai dengan kodratnya. Kemudian juga memiliki kebebasan berpikir dan lain sebagainya. Barang-barang yang dimaksud adalah pengetahuan, pengalaman, kemudian bagaimana dia bersikap terhadap temannya, dan perlu kita garis bawahi juga jangan hanya meniru. Nah, ini yang dinamakan dengan merdeka mungkin ya Bu ya, jangan hanya meniru tapi juga mereka harus menjadi jati dirinya sendiri gitu. Adapun tuntunan yang tadi sudah diberikan ke kita, kenapa di rumah rubah lagi? Nah, itu menjadi tantangan kita untuk memberikan semacam penilaian terlebih dahulu, asesmen terlebih dahulu apa yang menjadi salah, perbedaan dengan diri kita seperti apa. Tapi yang pasti dengan kompleksitas keragaman kebiasaan sosial kultural ini, anak-anak diharapkan menjadi pribadi yang reflektif. Itu menurut saya yang lebih penting, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus. Iya Bu, izin Bu. Menjadi manusia yang reflektif. Bagus Pak Agus. Ada lagi yang mau didiskusikan Bapak Ibu dari pertanyaan yang silakan. Tadi sudah ada pertanyaan dari kata menuntun tersebut, sudah Bapak Ibu maknai dengan pendapat-pendapat atau jawaban dari teman-teman yang lain. Ada yang perlu ditanggapi lagi Bapak Ibu yang mau didiskusikan? Kita masih ada waktu 15 menit lagi ke depan. Ada Bapak Ibu yang mau didiskusikan lagi? Izin Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, kaitan dengan relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kaitan dengan statement pendidikan yang berhamba pada anak, itu kadang secara praktisnya ada saja yang beranggapan bahwa anak juga tidak harus terus-terusan kita lebih dekati ataupun jangan terlalu dimanja atau dan lain sebagainya. Mereka harus
seakan-akan mau gak mau ikuti guru, misalkan ada istilah seperti itu, tanpa harus diberikan penjelasan apa sebabnya kalau misalkan mengikuti guru. Yang penting pokoknya kamu harus nurut. Nah, ada istilah seperti itu. Mungkin izin untuk membuka diskusi yang dimaksud dengan menghamba pada anak itu dalam konteks seperti apa. Mungkin akan berbeda ya di TK, di SD, SMP, SMA. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Baik, Pak Agus, terima kasih. Ya, pendidikan yang berhamba kepada anak. Ya, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ya, di ruang kolaborasi. Silakan, yang lain ada lagi? Ada lagi yang mau ditanggapi atau didiskusikan, Bapak Ibu? Baik. Ini mind map-nya dari substansi modul kita, yaitu kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajar, kemudian guru penggerak melalui refleksi diri yang terdokumentasi mampu secara reguler, mengidentifikasikan kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Di antaranya yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah peserta memahami pemahaman Ki Hajar Dewantara mengenai tujuan dan asas pendidikannya, kemudian 2, peserta atau CGP menganalisis konsep-konsep pemikiran KHD dan berdasarkan pengalaman pengajaran yang berpihak pada murid. Kemudian ini peta konsepnya dari modul 1.1 diantara yaitu potret pendidikan Indonesia sejak zaman kolonial sampai masa kini. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat di tayangan LMS ya Bapak Ibu ya, yang sudah Bapak Ibu dapatkan di LMS tentang potret pendidikan Indonesia dari zaman kolonial sampai masa kini. Nah, itu di sana ada kerangka pemikiran KHD juga tentang dasar-dasar pendidikan, kemudian ada metode Montessori, Probel dan Taman Anak, kemudian asas pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu berupa pendidikan dan pengajaran, kemudian interferensi pemikiran KHD-nya adalah cipta, rasa, karya dan karsa dan karya, kemudian budi pekerti terutama karakter tersebut, kemudian sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, kemudian harus berdasarkan kodrat alam dan kodrat zamannya, dan itu merupakan harus selaras dan seisi dan iramanya itu harus selaras. Kemudian pendidikan yang menuntun adalah yang mengibaratkan seorang peran pendidik seperti seorang petani. Mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui apa yang menjadi diibaratkan sebagai seorang petani yang menanam benih ya. Saya baca kemarin, saya dengar dari video siapa ya, Pak Rahmat atau siapa gitu ya, yang menjelaskan bahwa kita diibaratkan sebagai seorang petani yang menanamkan benih, apa yang ditanam oleh kita maka diikuti oleh anak-anak. Dicontohkan. Kemudian pendidik adalah pamong, di mana kita sebagai pendidik menuntun atau mengajarkan sistem pamong ya, menuntunnya dan mengajarkannya kepada peserta didiknya. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada yang belum dipahami atau izin Bu bertanya, boleh? Boleh, silakan. Oke, baik Bu. Tadi saya tertarik dengan yang disampaikan oleh Pak, siapa yang terakhir itu ya, lupa, Pak Agus ya? Pak Agus ya, betul. Nah, kebetulan saya di SMK Pak, mengenai ini menghamba pada anak. Jadi saya ingin bertanya atau mengkonfirmasi kepada rekan-rekan di sini, barangkali yang saya laksanakan ini masih kurang tepat gitu. Jadi di SMK ini saya
berusaha menjadi 3 orang yang berbeda untuk 3 tingkatan. Di kelas 1 saya itu berperan sebagai seorang yang dalam tanda kutip guru killer gitu Bu. Guru killer. Maksud dan tujuan di sini itu biar anak itu bisa lebih lebih menghargai dunia pendidikan khususnya di SMK. Nah, seiring berjalannya waktu di kelas 11 saya mulai menjadi sosok yang mulai aware, welcome seperti teman, dan di kelas 12 itu saya seperti orang tua. Apakah cara saya ini sudah betul atau tidak gitu untuk menghadapi siswa-siswa khususnya SMK? Mengingat tadi salah satu pemikiran Kak Jardewantara tentang guru pamong seperti itu yang mendampingi anak seperti itu. Mangga Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Pak Dede sudah menambahkan dan tertarik apa yang menjadi ungkapan dari Pak Agus tadi ya, dari yang menghamba kepada anak. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah mendekati 8 menit lagi kita menjelang sesi terakhir. Saya sudah share, sudah di kolom chat, Bapak Ibu silakan merefleksikan dan memberikan umpan balik. Linknya sudah saya ada di kolom chat, silakan Bapak Ibu isi. Silakan. Link Padlet sudah saya share di kolom chat, Bapak Ibu bisa mengisikan link Padletnya. Untuk refleksi dan umpan balik apa yang Bapak Ibu sudah pahami dari baik, sudah diisi Bapak Ibu link Padletnya? Ada di kolom chat, silakan. Saya kasih waktu 5 menit dari sekarang untuk mengisikan link Padlet yang sudah baik. Ini sudah ada, kasih nama ya Bapak Ibu. Ini dari Pak Ahmad. Yang pertanyaan pertama adalah apa hal yang sudah dipahami dalam sesi eksplorasi konsep modul 1.1 ini. Kemudian yang kedua pertanyaannya, hal baru apa yang Anda dapatkan pada sesi eksplorasi konsep modul 1.1 ini? Baik, ya. Pak Dede, baru satu orang, yang lain? Silakan menjawab atau memberikan refleksinya dan umpan balik pertemuan kita hari ini. Izin Ibu, boleh di akun yang lain, Ibu? Soalnya di sini di laptop tidak bisa buka chatnya, Bu. Kenapa nggak Mau bisa? masuk, Pak. Oh, berarti harus di itu ya. Sebentar, saya share di kenapa kolom chatnya nggak bisa? Iya, Bu. Saya share di grup dulu. Silakan, sudah di kolom chat tidak bisa diakses, silakan di grupnya sudah saya. Baru satu Pak Dede Ahmad saja, yang lainnya belum? Baik, di sini ada Pak Rahmat Ramdan.
saya bacakan sambil membacakan, yang lain silahkan mengisi refleksi dan umpan baliknya hari ini. Apa hal yang sudah dipahami dan sesi eksplorasi dalam sesi eksplorasi konsep modul 1.1? Yang saya pahami adalah makna menuntun sebagai guru serta menyelaraskan antara pengajaran dan pendidikan. Baik, Pak Dede. Terima kasih, Pak Dede. Kemudian saya memahami bahwa pendidikan dan pengajaran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam membentuk karakter siswa. Ya, betul. Pak Rahmat Ramdan. Banyak adalah yaitu tadi seperti yang saya ungkapkan bahwa kita itu harus selaras ya dalam hal pengajaran dan dalam hal mendidik, semua harus satu kesatuan dalam satu nada atau satu keselarasan yang nanti akan terbentuk nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang akan membawa kita, yang menjadi peran kita sebagai seorang guru penggerak, itu bisa memberikan hal yang beda gitu ya kepada Assalamualaikum. Sebentar, mohon izin. Aku udah ngomongin Jumat, Sabtu, Senin, PJJ. Suaranya hilang ya, Bu? Ya, mendadak hilang ini, Ibu. Tadi Ibu Fasilnya izin dulu, kayaknya ada tamu gitu. Baik, sudah Bapak Ibu, yang lainnya belum muncul ya. Kemudian hal baru apa yang Anda dapatkan pada sesi eksplorasi konsep modul 1.1 hari ini? Silakan Bapak Ibu, belum bisa mengakses atau bagaimana? Baik, ini sudah muncul. Saya rapikan dulu ya Bapak Ibu. Yang kedua saya sudah coba kirim Bu, tapi nggak ada ya di layarnya. Publish Pak, dipublish, sudah bisa dipublish. Itu 2 pertanyaan ya, Bu? Izin, Bu.
Baik Bapak Ibu, sudah semua. Ini menarik Bapak Ibu, nanti saya akan literasi atau saya baca. Ini hal yang menarik bagi saya. Saya akan membacanya ketika saya bisa menyelesaikan semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas isian refleksinya. Saya izin stop share. Baik, semua sudah bisa mengakses. Kita waktunya 2 menit, lebih 2 menit. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah memberikan refleksi dan umpan balik. Ya baik, saya akan memberikan sedikit penguatan bahwa modul ini adalah bertujuan untuk menanamkan pemahaman yang mendalam tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara kepada calon guru penggerak sehingga mereka dapat mengimplementasikannya dalam konteks pendidikan masa kini. Dengan demikian diharapkan dapat terciptanya pendidikan yang berkualitas dan relevan bagi generasi muda Indonesia. Di antaranya juga bahwa prinsip-prinsip KHD adalah yang relevansi dengan adanya pendidikan abad 21 dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, kemudian nilai-nilai pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang tetap relevan sampai sekarang, penekanan pada karakter dan kemandirian menjadi kunci dalam menghadapi tantangan zaman modern. Kemudian relevansi lokalnya adalah penerapan nilai-nilai pendidikan KHD harus disesuaikan dengan konteks lokal dan sosial budaya daerah masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas pendidikan dalam membentuk karakter anak-anak Indonesia. Kemudian yang menjadi pemimpin pembelajar adalah seorang guru penggerak diharapkan menjadi agen perubahan di sekolahnya masing-masing dengan menerapkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Mereka harus mampu menginspirasi dan membina siswa melalui contoh aksi nyata atau wujud nyata, semangat dan dorongan yang berkelanjutan. Baik Bapak Ibu, saya sedikit membuat kesimpulan atau meresum semuanya bahwa pendidikan guru penggerak ini adalah dari prinsip KHD adalah menanamkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana seorang guru penggerak dapat mengimplementasikannya dalam pengajaran yang berpihak pada murid di kelas maupun di sekolahnya, dan ini menjadi bekal atau modal awal dari Bapak Ibu semua untuk menjadikan apa-apa yang menjadi aset yang ada dalam diri Bapak Ibu semua untuk bisa lebih memahami apa yang filosofi KHD ajarkan kepada kita semua, yaitu tentang tadi sudah Bapak Ibu ungkapkan bahwa ada yang menuntun kemudian menjadi sebagai pamong ya, kemudian ada juga pendidikan karakternya. Nah itu semua mudah-mudahan kedepannya Bapak Ibu bisa membersamai muridnya dengan sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Baik Bapak Ibu, di sesi terakhir kita sudah mengadakan, kita sudah melaksanakan ini semua, maka ada penutup. Silakan Bapak Ibu yang berkenan untuk doa, dipersilakan Bapak Ibu. Mau Pak Dede lagi? Pak Dede lagi, Pak Agus. Ya, Ustaz Dede sepertinya lebih afdol dengan pecinya yang sudah tersiapkan. Saya buka aja pecinya. Siapa yang mau menutup? Pak Ibu, terima kasih. Ya, baik Bu, baca doa aja Bu ini Bu. Ya, baik. Iya, sama parasmanan Pak Dede. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di-soundkan Pak, dilafalkan doanya. Oh iya, baik. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan kegiatan pada aktivitas pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi dan kita senantiasa diberikan kelancaran untuk kedepannya melaksanakan kegiatan pendidikan guru penggerak. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabat Rasulullah ajmain. Amin 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 ya Allah rabbal alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ala ya'imil Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Amin. Jana benar ya mujir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna wa du'ana salatana wa siyamana qiyamana wa qira'atana wa ruk'ana wa sujudana wa tasbihana wa wala tadrid ya wajhana ya ila alamin wa ya khairana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah selesai yang menjadi forum diskusi atau diskusi kita pada hari ini di eksplorasi konsep. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terus Bapak Ibu berbagi praktik baik, kemudian terus berkolaborasi dengan teman-teman semua yang menjadi yang menjadi peran dan peran Bapak Ibu sebagai seorang guru penggerak di PGP Angkatan 11 ini. Semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita lolos sampai nanti 6 bulan ke depan kita menjadi seorang guru penggerak yang membawa perubahan dalam kelas ataupun dalam sekolah kita. Sekian Bapak Ibu, terima kasih. Kita foto bersama dulu Bapak Ibu. Boleh Bu. Nah itu Bu, betul. On cam dulu semua, on cam dulu. Ya, Pak Rija untuk foto ya. Masya Allah, Ustaz Rahmat. Masya Allah. Pak Ari, Pak Sanusi, dibuka Pak kameranya Pak. Silakan pasang ekspresinya, gayanya. Gaya terbaiknya. Gaya terbaiknya. Pak Sanusi belum nih, panas. Baik. Nah, alhamdulillah. Siap. Silakan gaya terhebatnya Bapak Ibu. Itu salah satu Pak. Salah Pak. Kalau nggak salah sih yang ini deh, kalau yang ini nggak bisa. Ada nggak? Bentar, sebentar. Gerakannya, gerakan guru penggerak Bu. 1, 2, 3. Kalau yang ini nggak bisa. Diulang, Bapak Ibu diulang. 1, 2, 3. Ulang. Oke. Nggak duduk sini nggak apa-apa ya. Soalnya perintah kalau mau Sebentar. Diulang Bu, ini trouble ininya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu lagi besok di ruang kolaborasi masih di modul 1.1. Nanti saya jadwalkan di LMS. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu, semoga sehat dan terus semangat dalam mengikuti PGP Angkatan 11 ini. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu lagi. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pasti. Terima kasih juga Ibu Bapak guru hebat semuanya. Semangat. Harus Semangat. semangat.